Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dimanapun Bapak Mama berada, kembali lagi kita ada dalam program Suara Kebenaran, Klasis Kota Kupang Timur. Oleh karena itu mari kita ada dalam kuasa dan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kasih dan setia Tuhan terbaik luar biasa kami rasakan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Saat ini Tuhan, dalam kasih-Mu kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kuasai kami dengan roh-Mu ya Bapa di sorga, agar kami sungguh-sungguh memaknai firman-Mu dengan baik dan juga setia, supaya kami mampu menjalani firman Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu yang indah. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Mama yang terkasih dalam Kristus, mari kita membaca firman-Nya dari Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata bagi kita. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah Bapak Mama dan juga saya yang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam seluruh kehidupan kita tiap-tiap hari. Salam. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam iman kita percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Sebab apa? Dalam firman-Nya Ia katakan bahwa Dia itu adalah jalan, kebenaran, dan juga hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa pergi kepada Bapa. Dalam pembacaan firman Tuhan Ibrani pasal 10 Bapak Mama saudara-saudara, ayat 19 menegaskan bahwa ada sebuah keberanian karena kepercayaan kita kepada Kristus. Karena apa? Sangat diyakini dengan sungguh bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus selalu akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan sendiri. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Ibrani menegaskan bahwa Yesus itu adalah seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Hal ini menunjukkan Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam diri Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya dengan sungguh dalam dirinya ada kuasa, ada jaminan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu paling tidak dalam catatan Alkitab yang baru saja kita baca, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, paling tidak ada beberapa hal yang wajib dan harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan bilang, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Bapak Mama yang terkasih, bicara soal hati yang tulus, tentu saya tidak dapat membaca Bapak Mama punya hati. Demikian pula sebaliknya. Hanya Bapak Mama dan juga saya yang berbicara tentang Tuhan, dan hanya Tuhan yang tahu isi hati kita.
Paulus bilang begini Bapak Mama yang terkasih, hanya orang yang tulus, dengan hati yang tulus, rajin, baik, maka kehidupannya diberkati. Oleh karena itu, ketika kita menghadap Allah, Tuhan butuhkan dari hidup Bapak Mama dan juga saya adalah hati yang sungguh-sungguh tulus dan juga ikhlas. Karena dari situ terpancar kehidupan. Bapak Mama yang terkasih dalam Kristus Yesus, kenapa dibutuhkan ketulusan untuk menghadap Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita? Allah tidak butuh yang lain dalam hidup kita Bapak Mama yang terkasih. Allah butuh hati yang sungguh-sungguh bijaksana dan ketulusan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dari waktu ke waktu. Tetapi juga firman Tuhan bilang, dan juga dengan keyakinan iman yang teguh. Kalau kita bicara tentang iman, Bapak Mama yang terkasih, coba kita perhatikan Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bahwa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam tiap-tiap kehidupan kita adalah pembuktian iman. Walaupun iman itu tidak kelihatan, iman itu harus terpancar keluar sebagai wujud ucapan terima kasih kita kepada Tuhan dengan terus melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang kedua, untuk kita menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh, firman Tuhan bilang, marilah, sekali lagi kata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Mama yang terkasih, kira-kira apa pengharapan kita sebagai orang-orang percaya? Apa pengharapan orang Kristen? Bapak Mama dan juga saya, apa yang menjadi sebuah harapan kita ketika hidup di dalam Tuhan? Saya yakin dengan pasti bahwa semua kita, orang-orang yang percaya, harapan kita di dalam Tuhan adalah keselamatan. Bapak Mama dan juga saya hidup di tengah-tengah dunia ini, jaminan dari Yesus telah dinyatakan bahwa semua orang akan diselamatkan, dan itu harapan kita. Dan dalam kesetiaan yang Tuhan nyatakan Bapak Mama saudara-saudara, Dia adalah Allah yang setia. Karena Dia ada Allah yang setia, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang setia kepada Dia. Bapak Mama, kalau kita baca dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian C, firman Tuhan bilang, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku Tuhan akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi orang yang setia sampai mati, maka jaminannya adalah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yaitu keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Mama yang terkasih, penuhilah pengharapanmu dengan sungguh-sungguh berkomitmen menjadi orang-orang yang setia terhadap Tuhan. Karena Dia juga adalah Tuhan yang menjanjikan, yang begitu setia kepada Bapak Mama dan juga saya. Dan hal yang ketiga, yang firman Tuhan katakan, ketika kita berani untuk menyembah Kristus, firman Tuhan bilang begini, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ada sebuah anjuran yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani Bapak Mama yang terkasih, untuk kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita sadari dengan sungguh bahwa konteks kehidupan zaman sekarang tidak mudah. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Mama yang terkasih. Dan bisa dikatakan banyak orang susah, banyak orang menderita. Karena itu firman Tuhan mengajak Bapak Mama dan juga saya untuk kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling menolong. Kalau kitab Galatia katakan, Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus.
Kita diminta Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain sebagai wujud iman kita, sebagai wujud pengharapan kita. Karena tanpa kita saling menolong Bapak Mama saudara-saudara, hidup kita menjadi semu, hidup kita menjadi tidak berguna. Kata memperhatikan di sini menunjukkan kepada kita sebuah kalimat untuk kita tidak hanya bicara, tapi kita juga harus melakukan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Dan dalam karya itu firman Tuhan bilang, lakukanlah dengan kasih. Bapak Mama, kalau kita baca dalam pertama Korintus 13 ayat 13 mengatakan ada iman, ada pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar itu adalah kasih. Kasih menjadi sebuah karya utama kehidupan kekristenan Bapak Mama dan juga saya. Lakukanlah itu sebagai wujud syukur kepada Allah yang telah memberikan kita hidup dan juga harus berarti bagi semua orang. Dan yang terakhir firman Tuhan katakan bagi kita di saat yang bahagia ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Mama yang terkasih, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Karena itu waspadalah dan berjaga-jagalah. Ada perintah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, yaitu dikatakan pada ayat 25 ini, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu artinya firman Tuhan mengajak Bapak Mama dan juga saya untuk terus berdoa, untuk terus bergumul, untuk terus berpuasa, untuk terus membaca Alkitab menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Persiapan hati sangat dibutuhkan. Komitmen diri dalam melakukan pekerjaan Tuhan harus menjadi komitmen yang terus kita wujud nyatakan dalam kehidupan pribadi, tapi juga persekutuan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Yakin pasti dalam kasih-Nya Allah terus menolong dan juga memberkati Bapak Mama dan juga saya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita ada dalam kuasa dan hadirat-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, syukur bagimu. Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kasih-Mu yang besar kami boleh bersyukur mendengarkan suara kebenaran-Mu di saat ini. Tuhan, pakailah kami. Jadikanlah kami sebagai alat damai sejahtera-Mu, supaya dimanapun kami melangkah, kami menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang menyenangkan hati-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Tolong kami, supaya kami dikuatkan, dimampukan menjalankan apa yang Tuhan mau dalam segala pergumulan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga pelayanan kami. Kami yakin dengan sungguh Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan terus menolong kami orang-orang yang percaya kepadamu, supaya kami terus menyatakan apa yang baik dan apa yang benar di hadapan Tuhan dengan kemurnian hati kami yang tulus. Dan biarlah dalam cinta-Mu itu kami terus menjadi orang-orang yang terbaik bagi-Mu Tuhan, bagi sesama kami dan juga bagi alam ciptaan ini. Kami berdoa di saat ini untuk semua anak-anak Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa di sorga, dengan pergumulan hidup masing-masing. Tolonglah, berkatilah dengan cinta-Mu yang kudus ya Bapa di sorga. Dan biarlah kami terus menjadi anak-anak kebanggaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Ini syukur, doa, dan sembahyang kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Salam.